Ditambah yang adaptasi studio Ufotable, belum lagi openingnya yang bagus, makanya waktu 2019 kayaknya nge-hype parah karena kesan pertamanya bagus. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan anime. Sesuai janji gue di pembahasan sebelumnya, kalau gue bakal bahas sampai tuntas alasan kenapa anime Yakusoku no Neverland banyak yang di-skip. Banyak fans yang berteori kalau di-skipnya arc Goldipon dan beberapa arc lainnya karena yang di-skip mengandung adegan kekerasan dan pembunuhan, yang dimana anime ini seharusnya dibuat untuk anak-anak karena visualnya adalah anak-anak. Kalian bebas berteori dan nebak alasan kenapa Yakusoku no Neverland versi anime banyak yang di-skip dan alurnya berantakan. Tapi menurut gue alasan sebenarnya bukan karena adegan-adegan kekerasan dan pembunuhan. Coba kalian lihat aja anime sebelah, Kimetsu no Yaiba. Rata-rata usia karakternya kan di bawah 20 tahun. Bahkan karakter utama dan pendampingnya di bawah 16 tahun. Kimetsu no Yaiba sendiri bisa dibilang cukup sadis karena banyak adegan organ tubuh yang putus, darah di mana-mana, tebas-tebasan, tapi mereka nggak dapat kecaman dan sebagainya tentang perlindungan anak. Sebenarnya sih kalau pendapat pribadi tentang Yakusoku no Neverland, Yakusoku no Neverland ini manga favorit gue nomor 1. Bahkan yang tadinya Attack on Titan jadi manga favorit gue. Setelah gue baca Yakusoku no Neverland sampai tamat, gue jadi benar-benar suka sama jalan ceritanya. Karena menurut gue Yakusoku no Neverland itu banyak pesan moral dan ngasih pelajaran ke kita. Ceritanya juga unik. Malah menurut gue baru kali ini ada manga yang ceritanya beda dari manga-manga yang lain. Nah, ini yang akan gue bahas. Kenapa Kayu Shirai ngubah jalan cerita Yakusoku no Neverland ketika diadaptasi ke anime? Sampai jalan ceritanya berantakan, gak jelas, kecepatan, bahkan sampai nge-skip arc-arc penting buat story utamanya. Yang pertama, kemungkinan ada kekurangan budget dan untung yang kecil dari Yakusoku no Neverland yang diadaptasi ke anime. Karena mengingat kalau Yakusoku no Neverland ini termasuk anime underrated dari season satunya sejak dirilis. Nggak nge-hype kayak Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, dan anime-anime lain. Kalau misalnya kendala adaptasi ini ada di situ, menurut gue ini kesalahan dari pihak penerbitnya yang nayangin Yakusoku no Neverland season 1 dengan 12 episode. Karena selain kualitas studio yang bisa dibilang standar, Yakusoku no Neverland season 1 juga belum masuk ke story utama, alias season 1 itu masih pengantar. Beda sama Kimetsu no Yaiba, meskipun story keseluruhan yang ngebosenin, tapi season 1 udah masuk ke story utama, dan udah lumayan seru karena ada genre actionnya. Ditambah yang adaptasi studio Ufotable, belum lagi openingnya yang bagus, makanya waktu 2019, kayaknya nge-hype parah karena kesan pertamanya bagus. Jadi kalau alasannya Yakusoku no Neverland season 2 ini mau ditamatin cepet-cepet karena kekurangan budget, menurut gua bukan salah Kayu Shirai, karena Yakusoku no Neverland story-nya tuh bagus banget, parah. Backsoundnya juga bagus, terutama Isabella Lulabi. Yang jadiin Yakusoku no Neverland underrated karena cuma sedikit aja orang yang tahu anime ini. Ditambah opening season satunya yang kurang asik, dan di season 1 juga belum masuk ke story utama. Kemungkinan yang kedua, perubahan alur Yakusoku no Neverland ini karena Kayu Shirai sendiri yang pengen ngubah. Karena pas manga Yakusoku no Neverland tamat, Kayu Shirai bilang kalau dia nggak puas sama cerita dan ending manga buatannya sendiri. Dan kalau emang ini alasan sebenarnya alur Yakusoku no Neverland diubah, menurut gue ini 100% pure kesalahan Kayu Shirai. Karena dia kurang optimis sama hasil karyanya dan kurang pendirian sebagai seorang mangaka. Hanya karena manganya yang gak terlalu nge-hype, dia jadi ngerasa kalau story yang dia buat itu jelek dan gak menarik para pembaca. Padahal sebenarnya story Yakusoku no Neverland 10/10 kalau menurut gue. Justru kalau dia ngubah ceritanya, malah banyak yang ngehujat karena kecewa, dan dia malah ngerusak karyanya sendiri. Karena sekarang udah terbukti banyak yang suka manga Yakusoku no Neverland. Karena ya emang storynya bagus, jadi cuma masalah waktu dan pemasarannya aja yang kurang. Dan karena cerita di animenya diubah, jadi banyak yang kecewa dan jadi banyak yang malas nonton. Mulai dari penghapusan karakter Yugo dan orang-orang dari Goldipon termasuk arc-nya. Gak ada petunjuk tentang Seven Walls, atau bahkan prediksi gue di pembahasan sebelumnya tentang penghapusan arc Seven Walls beneran terjadi di episode-episode selanjutnya. Terus juga penghapusan karakter Gelan, karena seharusnya kebenaran tentang iblis diungkap pas Norman bikin aliansi sama Gelan dan para pengikutnya. Sedangkan di anime, kebenaran tentang iblis memakan manusia diungkap random begitu aja. Cuma ada 4 orang bersaudara, kedua adiknya sakit dan disitu dijelasin. Dan yang terakhir, sejak kemunculan Norman di episode 5 kemarin, banyak banget fans yang kecewa dan udah bener-bener malas nonton Yakusoku no Neverland, khususnya buat fans yang baca manga. Karena ya Norman muncul begitu aja, nggak ada misteri-misteri yang bikin penonton penasaran dan lega ketika misteri itu diungkap.
Karena seperti yang kita tahu, di manga Norman menyamar sebagai William Minerva. Tapi di sisi lain, Emma udah dengar rekaman William Minerva di Goldie Pond yang mengatakan kalau mungkin ketika anak-anak peternakan dengar rekaman itu, Minerva sudah tewas. Terus juga nggak ada proses sama sekali, tiba-tiba bisa overpower dan tahu kelemahan iblis. Contoh yang pertama, pas Ray ngebunuh iblis yang mengejar mereka ketika mereka kabur dari tempat persembunyian. Nggak masuk akal banget kalau tembakan Ray secara nggak sengaja bisa kena mata iblis liar dan langsung mati begitu aja. Ya, mungkin kita bisa bilang Ray bisa tahu itu karena dari Sonju dan Mujika atau dari buku tempat persembunyian. Tapi tetap aja rasanya kurang asik kalau nggak diliatin prosesnya. Terus yang kedua, di episode 5 kemarin Emma dan yang lainnya bisa lompat-lompat di atas rumah permukiman iblis yang ukurannya lebih besar dari ukuran rumah manusia. Sedangkan di manga aja, mereka yang udah bertarung melawan Archduke Lewis, para bangsawan yang notabene lebih kuat dari iblis biasa, dan iblis liar udah jadi musuh makanan sehari-hari mereka nggak se-overpower itu. Bahkan jangka waktu mereka berubah menjadi lebih kuat, itu lebih lama daripada jangka waktu di anime yang tiba-tiba jadi OP. Dan yang kurang masuk akalnya lagi dari alur ceritanya yang berantakan. Norman bisa mimpin anak-anak Lambda berkekuatan super di usianya yang lebih muda dari yang ada di manga. Ditambah di episode-episode sebelumnya juga nggak ada clue sama sekali tentang peternakan Lambda. Jadi perasaan para fans yang kecewa menurut gua wajar, karena ini udah bukan masalah kedetailan atau kualitas visual, tapi udah nyangkut story-nya yang bahkan hal-hal penting dari story utama banyak yang dihapus. Lanjut kemungkinan yang terakhir, perubahan alur Yakusoku no Neverland versi anime adalah permintaan atau tuntutan dari pihak penerbit manga. Yang ini gue cuma sekedar nebak aja, karena kemungkinan yang paling kuat adalah kemungkinan kedua yang gue jelasin barusan. Tapi meskipun belum ada informasi alasan yang sebenarnya, dan mungkin alasan sebenarnya bakalan ditutupin, nggak menutup kemungkinan kalau perubahan alur Yakusoku no Neverland versi anime adalah tuntutan dari pihak penerbit manga. Kalau kalian tahu anime Shigatsu wa Kimi no Uso, dulu sebelum manganya tamat, Naoshi Arakawa selaku pembuat manganya pengen nyelesain karyanya dengan happy ending. Tapi dari pihak penerbit, nuntut Arakawa untuk nyelesain Shigatsu wa Kimi no Uso dengan sad ending. Alhasil, Shigatsu wa Kimi no Uso versi manga maupun anime tamat dengan sad ending. Nah, kalau seandainya pihak penerbit yang nuntut anime Yakusoku no Neverland buat diubah alur ceritanya, gua rasa faktornya karena kekurangan budget. Karena kalau kekurangan budget udah pasti penyebabnya karena anime season 1-nya underrated dan peminatnya sedikit. Faktor kedua, mungkin karena manganya juga kurang laris dan kurang hype, pihak penerbit pengen bikin story baru, dengan harapan story baru itu bisa bikin Yakusoku no Neverland versi anime lebih bagus dari versi manga. Mungkin pihak penerbit melakukan hal ini karena Kayushirai sempat bilang kalau dia sendiri nggak puas sama cerita dan ending manga buatannya. Sehingga pihak penerbit mengambil kesimpulan kalau hal yang membuat Yakusoku no Neverland kurang laris karena alur dan ending yang dibuat Kayushirai kurang menarik. Oke semuanya, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Arigatou gozaimasu, salam hikikomori. これで外からでも話せるよ。やったー。そんな大声出してたら糸電話なくても聞こえるだろう。あ、そっか。